Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Eduzone yang dirahmati Allah, dalam kehidupan yang fana ini, kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selalu membukakan pintu taubat bagi hambanya yang ingin kembali ke jalan yang benar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai cara taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya, yang diharapkan dapat menghapus dosa-dosa kita dan membawa kita kembali ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita ketahui pengertian dari taubat nasuha itu sendiri. Taubat nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, tulus, dan diikuti dengan penyesalan yang mendalam. Taubat ini tidak hanya sekedar ucapan, tetapi juga tindakan nyata untuk meninggalkan perbuatan dosa dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Taubat nasuha juga berarti memperbaiki diri dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Adapun syarat-syarat taubat nasuha itu, yang pertama adalah menyesali perbuatan dosa. Penyesalan ini harus datang dari hati yang paling dalam, bukan hanya sekadar perasaan sedih sesaat. Diikuti dengan keinginan kuat meninggalkan perbuatan dosa. Taubat yang benar akan diikuti dengan tindakan nyata, yaitu meninggalkan perbuatan dosa dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa. Tekad ini pun harus kuat dan sungguh-sungguh, bukan hanya sekadar janji kosong. Dan jika dosa yang kita lakukan kaitannya dengan manusia, maka syarat selanjutnya adalah mengembalikan hak orang lain yang dizolimi. Itu jika dosa yang dilakukan berkaitan dengan hak orang lain, maka kewajibannya adalah mengembalikan hak yang pernah kita ambil atau kita zalimi. Dan yang perlu diperhatikan bahwa taubat dilakukan sebelum datangnya ajal, karena pintu taubat akan tertutup ketika ajal telah tiba. Ada beberapa langkah taubat nasuha. Yang pertama adalah menyadari dan mengakui dosa. Itu langkah yang pertama. Selanjutnya adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonlah ampunan dengan tulus dan sungguh-sungguh, dengan menyebutkan dosa-dosa yang telah diperbuat. Diikuti dengan melakukan sholat taubat. Sholat taubat adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah. Setelah bertaubat, berusahalah untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas ibadah. Tidak ketinggalan, kita harus mempunyai usaha untuk menjaga diri dari perbuatan dosa. Hindari lingkungan dan pergaulan yang dapat menjerumuskan kita kembali ke dalam dosa. Dan jangan pernah lupa untuk kita selalu berdoa kepada Allah dengan doa taubat nasuha. Baik, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya
wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Sahabat-sahabat Eduzon yang dirahmati Allah, ada beberapa keutamaan taubat nasuha. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai hambanya yang bertaubat, dan taubat nasuha dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Berikut juga taubat nasuha dapat membawa ketenangan hati dan kedamaian jiwa. Sahabat-sahabat Eduzon, marilah kita senantiasa berusaha untuk bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.